Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Mila Yulia, mahasiswi psikologi Universitas Islam Riau. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dan juga sosial eksperimen tentang tingkah laku prososial terhadap masyarakat. Kali ini di mana saya akan menjelaskan pertama kali apa itu tingkah laku prososial. Sebelum masuk teori, jangan lupa di like, subscribe, dan juga hidupkan notifnya. Baiklah, kali ini kita masuk ke teorinya, yang dimana tingkah laku prososial yang kita sebut dengan altruism adalah dimana perhatian terhadap kesejahteraan orang lain. Altruism dapat dibedakan perasaan loyalitas dan kewajiban. Altruism memusatkan pada suatu perhatian pada motivasi untuk membantu orang lain dan keinginan untuk melakukan kewajiban tanpa memikirkan atau memperhatikan suatu ganjaran. Kemudian sementara kewajiban memusatkan perhatian pada moral dan individu tertentu seperti pada Tuhan dan juga raja. Sebelum kita membantu seseorang, tentulah kita mengambil suatu keputusan yang diliputi dengan social exchange, kemudian ada social norma, kemudian ada evolutionary psychology. Di sini pada social exchange, pada ini merupakan tindak menolong, dapat dijelaskan dengan adanya pertukaran sosial atau adanya timbal balik atau dia mendapatkan suatu imbalan. Contohnya adalah suatu pada kepuasan untuk menolong orang atau keadaan yang menyulitkan atau merasa bersalah untuk menolong. Kemudian di sini ada sosial norma, di mana ini adalah alasan orang lain, salah satunya karena didasari karena ada sesuatu dan mengatakan kepada kita harus, dan itu harus menolong sesuatu tersebut pada norma sosial. Pada norma sosial tersebut dapat dijelaskan dengan social responsibility, di mana di situ ada merupakan tanggung jawab sosial, kemudian menolong karena dibutuhkan dan tanpa mengharapkan imbalan yang akan datang di masa selanjutnya. Kemudian di sini ada evolution psychology. Di sini dijelaskan bahwa kehidupan adalah mempertahankan kebutuhan. Tingkah laku ini dapat muncul dengan mudah apabila orang lain akan disejahterakan, merupakan yang sama satu karakteristik, di mana contohnya suka menolong orang yang sama persis dengan dirinya, keluarga, dan sebagainya. Dalam tingkah laku prososial, di sini berdampak untuk berpengaruh pada dalam tingkah laku pribadi. Yang pertama merupakan faktor kepribadian. Dan yang kedua ada faktor personalita dan situasional. Kemudian ada hubungan sosial. Dalam tingkah laku prososial sangat berpengaruh pada pribadi. Kemudian di sini difaktori dengan pertama, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada tingkah laku prososial. Yang pertama adalah faktor kepribadian, kedua, faktor personal atau situasi, yang ketiga, adanya hubungan sosial, yang keempat, adanya nilai-nilai agama dan moral, yang kelima, adanya rasa tanggung jawab, yang keenam, ada latar belakang keluarga, dan yang ketujuh, dalam suasana hati, dan yang kedelapan, norma timbal balik. Dalam tingkah laku prososial ada beberapa aspek untuk pencarian atau penerimaan bantuan. Yang dimana pencarian dan penerimaan bantuan ada beberapa aspek tingkah laku prososial yang mengacu pada pemberian perilaku pemberi. Yang kedua ada empati, dan yang ketiga ada sukarela. Yang keempat ada komponennya. Yang pertama adalah perilaku memberi. Perilaku ini bersifat menguntungkan bagi orang lain, mendapatkan atau dikenalkan perlakuan dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau keinginan orang lain, perilaku berupa barang atau lainnya. Seperti contohnya,
mahasiswa. Misalnya diberikan bantuan pada mahasiswa yang lain saat mengerjakan tugas pada salah satu mata kuliah, dan itu adalah suatu pemberian bantuan. Kemudian ada rasa empati. Empati merupakan kemampuan untuk mengetahui perasaan orang lain dan kita ikut berperan dalam pergulatan di area kehidupan dia atau yang orang kita bantu. Kemudian munculnya ada rasa kesadaran, terus mempunyai perasaan kebutuhan atau kepentingan orang lain. Ciri empati tinggi itu merupakan dapat memahami orang lain dengan minat yang aktif terhadap kegiatan mereka dan orientasi pelayanan pengembangan orang lain dan mengembangkan hubungan saling rasa percaya. Kemudian yang ketiga ada sukarela. Sukarela merupakan tidak adanya keinginan untuk mendapat imbalan ataupun reward, kecuali semata-mata dilakukan untuk kepentingan orang lain. Misalnya, mahasiswa yang menjadi panitia pada suatu acara ospek dilaksanakan oleh fakultas, dia cuman hanya membantu, tidak mengharapkan imbalan. Yang keempat ada komponen altruism. Komponen altruism dipengaruhi dengan ada 3. Yang pertama ada loving others, kemudian ada helping dan making sure. Di sini ada karakteristik pada tingkah laku prososial untuk menuju masyarakat yang prososial atau altruism. Di mana menurut Mayer menjelaskan karakteristik untuk menuju masyarakat prososial atau tingkah laku altruism harus memiliki beberapa hal yang di bawah ini. Yang pertama adanya rasa empati. Altruism akan terjadi dengan adanya ada empati dalam diri seseorang. Seseorang yang merasa altruism merasa diri mereka akan bertanggung jawab, bersifat sosial, selalu menyesuaikan diri pada keadaan, terus mempunyai sikap toleran, dapat mengontrol diri, dan termotivasi membuat kesan yang akan baik. Yang kedua, ada belief on a just the world. Karakter dari tingkah laku altruism adalah percaya akan ada a just world. Maksudnya adalah orang yang altruism percaya bahwa dunia adalah tempat yang baik dan dapat diramalkan bahwa yang baik selalu mendapatkan hadiah dan yang buruk akan selalu mendapatkan hukuman. Kemudian ada social responsibility. Sikap orang bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan orang lain, sehingga ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, orang tersebut harus menolongnya. Semisalnya kita di jalan jumpa orang kecelakaan, kita lihat, jadi di situ kita mempunyai orang itu membutuhkan pertolongan, jadi kita langsung dengan spontan kita menolong. Karena itu jadi suatu contoh dari sosial respon kita terhadap membantu seseorang yang terjadi kecelakaan tadi. Kemudian di sini ada internal LOC. Karakteristik ini merupakan selanjutnya dari orang yang altruism adalah mengontrol dirinya secara internal. Beberapa hal yang dilakukannya merupakan dari motivasi oleh kontrol internalnya, semisalnya kepuasan diri. Terus di sini ada low ego atau menurunkan ego. Seseorang yang altruism harus memiliki keegoisan yang rendah. Dia harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu dibandingkan kepentingan dirinya. Contohnya, seorang ibu terhadap anak. Dia lebih mementingkan kepentingan anaknya ketimbang kepentingan dia. Seharusnya itu menjadi kepentingan dia, kepentingan ibu,
Tetapi karena melihat anaknya lebih membutuhkan ketimbang dia menahan. Seperti sekarang di tengah pandemi COVID-19, semua anak sekolah dituntut untuk belajar secara online. Dan kemudian banyak sekarang ibu-ibu dan anak sekolah berpacu-pacu untuk memilih gadget dan juga memakai wifi. Kemudian pada pembeli gadget, ibunya juga butuh nih punya gadget karena untuk menghubungi ayahnya, mana tahu ayahnya kerja di luar kota atau menghubungi keluarga. Karena sang anak membutuhkan untuk belajar, sang ibu memberikan apa yang dia punya. Seperti HP-nya tadi untuk kepentingan anaknya. Jadi dia menekankan rasa egonya untuk kepentingan orang lain. Baiklah, sampai di sini dulu ya materi saya sampaikan. Kali ini saya akan memberikan sosial eksperimen yang saya temui, yaitu dengan kepedulian masyarakat terhadap ibu hamil. Terima kasih, selamat menonton.